Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya dari kelas 10 Jakarta 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu tentang routing. Materi yang akan kita bahas yaitu ada konsep klasifikasi routing, yang kedua routing table and routing flags, yang ketiga pendahuluan static routing, yang keempat kasus routing, yang kelima static routing with internet, yang keenam konsep dynamic routing, yang ketujuh pengenalan OSPF, dan yang terakhir ada OSPF prepare topology. Konsep klasifikasi routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan internet lain melalui internet router. Routing merupakan mencapai network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan penyimpanan paket data dari source ke destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Klasifikasi routing. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalur tersendiri. IGP atau Internet Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya yaitu sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. EGP atau Exterior Gateway Protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda, atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP, Distance Vector Routing Protocol, bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. RIPv1, RIPv2, IGRP, Link State Routing Protocol, atau bekerja dengan cara melihat besaran OSPF, IS ke IS, Hybrid Routing Protocol, EIGRP. Contoh protokol IGP yaitu BGP. Routing Table and Flags berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari pertama semus rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static route. Ini ada singkatan-singkatan dan kepanjangannya. D ini untuk dynamic, A untuk aktif, C untuk connected, S untuk static, O untuk OSPF, R untuk RIP, B untuk BGP, M untuk MME, B untuk black hole, P untuk prohibit, U untuk unreachable, X untuk disable. Konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Contohnya, misal Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing atau address dan gateway,
secara manual ke dalam routing table. Cara kerjanya static routing 1 IP ke routing, terus ke add. Yang kedua, rumus mau kemana lewat mana. Karakteristik static routing. Pertama, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. 2. Membutuhkan sort yang ringan. 3. Tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. 4. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Static routing 2 router. Yang ini untuk static routing 2 router. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara PC kita dengan penetlabnya terlebih dahulu. Masuk ke command prompt, ketik route atau IP network penetlab, sesuai prefix IP penetlabnya, lalu enter. Ketik ping atau IP-nya router 1 dan enter. Ini untuk contoh-contohnya. Misal ada pertanyaan, bisa nggak kalau MikroTik router 2 itu terkoneksi juga pada Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Jawabannya bisa. Kita bisa menggunakan istilah yang namanya fitur Roman. Jadi fitur Roman itu artinya terhubung router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Pergi ke terminal router, lalu ketikkan tool, enter, ketik Roman, enter, ketikkan set enable, kemudian yes, enter, lalu ketik print, kemudian buka Winbox, pilih menu IP, ke address, klik tanda plus untuk addressnya isi IP si Ether 3 dengan prefixnya. Interface-nya ubah jadi Ether 3. Klik apply lalu OK. Yang Ether 2-nya klik tanda plus untuk addressnya isi IP si Ether 2 dengan prefixnya. Interface-nya ubah jadi Ether 2. Klik apply lalu OK. Selanjutnya kita pergi ke menu IP router. Klik add plus addressnya isi dengan IP yang merupakan perantara router 2 ke FPC 2 bagian gateway-nya. Isi IP Ether 1 yang router 2. Klik apply lalu OK. Untuk yang router 2 juga lakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan pada router 1 sebelumnya. Lalu pergi ke menu IP routers, klik add plus addressnya isi dengan IP yang merupakan perantara router 1 ke FPC 1. Bagian gateway-nya isi IP Ether 2 yang router 1. Klik apply lalu OK. Konsep dynamic routing. Routing dinamik merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol. 1. Distance Vector berdasarkan jarak RIP IGRP. Yang kedua, Link State berdasarkan penglihatan atau parameter OSPF IAS. Yang tiga, Hybrid atau gabungan. Contohnya itu EIGRP. EGP atau Exterior Gateway Protocol, yaitu BGP. Pengenalan OSPF. OSPF atau kepanjangannya yaitu Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IP versi 4 atau versi 2 dan IP versi 6 atau versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari code jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF
mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Pengenalan area. Tujuannya yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Backbone area 0. Area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar default area atau merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0. Backbone area. Stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. OSPF Lab merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan di EICI sebelumnya dalam network OSPF. Mencoba menambahkan router baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. OSPF prepare topologi. Matikan semua device. Login seperti biasa pada router dan Winbox via router. Untuk router 2 sampai 4. Disable semua router flag EAS di semua router agar tidak bertabrakan dengan OSPF-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.